Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Anissa Nurul Jannah. Di sini saya akan membahas mengenai etnomatematika. Nah, saya akan menggunakan aplikasi Camtasia. Berikut sedikit informasi mengenai Camtasia. Camtasia adalah paket perangkat lunak yang dirancang khusus bagi mereka yang suka mengolah video koleksi pribadi. Camtasia bisa menjadi pilihan yang tepat jika Anda memerlukan berbagai peralatan untuk mengolah video Anda. Nah, kelebihannya dari kenapa saya memakai Camtasia ini karena jika menggunakan Camtasia itu hanya satu aplikasi ringan dan itu bisa untuk merekam layar pada titik tertentu saja atau semua layar, juga sekaligus bisa untuk mengeditnya. Jadi itu aplikasi merekam dan edit video sebagai media perekamnya atau sebagai aplikasi untuk merekam layar dan editnya. Nah, lalu untuk pembuatan videonya saya sendiri menggunakan presentasi dari website Prezi. Nah, di website Prezi ini banyak yang bisa digunakan template-nya secara gratis ataupun berbayar. Nah, berikut adalah hasil video yang sudah saya edit menggunakan Camtasia dan pembuatannya menggunakan website Prezi. Lalu untuk watermarknya itu bisa hilang. Sebenarnya kalau misalnya tanpa key itu nanti akan ada watermark tulisan Camtasia dan logonya pada videonya. Namun ini karena saya sudah mendapatkan key-nya di aplikasi edit Camtasia, jadi watermarknya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semua. Perkenalan nih, saya Anissa Nurul Jannah dari Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Semarang. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit mengenal etnomatematika, khususnya adalah batik kawung. Nah, sebelum membahas mengenai etnomatematika dalam batik kawung, yang pertama kita harus tahu nih apa itu. Nah, definisinya, etnomatematika merupakan salah satu wujud pengintegrasian karakter dan literasi dalam pembelajaran matematika. Nah, lalu menurut De Ambrosio, secara bahasa, awalan etno itu diartikan sebagai suatu yang sangat luas, yang mengacu pada konteks sosial budaya, termasuk bahasa, jargon, kode perilaku, mitos, dan simbol. Kata dasar matema cenderung berarti menjelaskan, mengetahui, memahami, dan melakukan kegiatan seperti pengkodean, mengukur, mengklarifikasi, menyimpulkan, dan pemodelan. Akhiran teks berasal dari teknik dan bermakna sama seperti teknik. Nah, lalu selanjutnya adalah membahas mengenai objeknya. Nah, objek etnomatematika. Objek etnomatematika merupakan objek budaya yang mengandung konsep matematika pada suatu masyarakat tertentu. Lalu, menurut pendapat Bishop, sebagaimana pendapat Bishop, maka objek etnomatematika digunakan untuk kegiatan matematika seperti aktivitas menghitung, penentuan lokasi, mengukur, mendesain, bermain, dan menjelaskan. Objek etnomatematika tersebut dapat berupa permainan tradisional, kerajinan tradisional, artefak, dan aktivitas atau tindakan yang berwujud kebudayaan. Nah, selanjutnya yang menuju yang akan kita bahas yaitu batik. Etnomatematika dalam pola batik. Nah, pendidikan merupakan bidang penting dalam menentukan kualitas suatu bangsa.
Berpikir kreatif merupakan salah satu kemampuan berpikir tingkat tinggi yang harus menjadi bagian dari kurikulum sekolah. Kemampuan berpikir kreatif tidak hanya ditemukan dalam bidang tertentu seperti seni dan melainkan juga terdapat dalam matematika. Nah, batik dijadikan salah satu alternatif penerapan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL bernuansa etnomatematika pada materi bangun datar. Siswa dapat mengimplementasikan PJBL bernuansa etnomatematika melalui penyusunan proyek desain motif batik dengan menggunakan berbagai bentuk bangun datar. Nah, ini etnomatematika dalam batik. Nah, selanjutnya kembali yang akan kita bahas yaitu etnomatematika mengenai batik kawung. Nah, batik kawung itu polanya seperti ini. Bisa dilihat ya, polanya itu seperti gabungan dari lengkungan-lengkungan dan berulang. Nah, batik kawung dalam etnomatematika itu ada 3, yaitu yang pertama itu sebangun. Nah, batik kawung ini juga mengandung konsep kesebangunan karena jika dua buah bangun atau bentuk itu kongruen sudah pasti sebangun, akan tetapi kalau sebangun itu belum tentu kongruen. Nah, ini kan 2 bentuk atau lebih. Nah, dari batik kawung ini sesuai pada gambar itu ada berbagai pola dengan bentuk sama. Jadi polanya berulang. Selanjutnya adalah kongruen. Batik kawung ini mengandung konsep kekongruenan karena memiliki sketsa atau motif yang bentuk dan ukurannya sama. Nah, selain bentuk-bentuknya sama yang berulang itu juga memiliki ukuran yang sama persis antara satu sama lain. Selanjutnya yaitu geometri. Nah, transformasi geometri. Misalkan sesuai pada gambar di sebelah kiri yaitu ABCD itu kan dasar dari bentuk pola batik kawung. Nah, misalkan bentuk A, kawung A tersebut diletakkan pada sumbu kartesius, maka bentuk kawung B diperoleh melalui translasi atau pergeseran kawung A sejauh 0 min B. Lalu, bentuk kawung C diperoleh melalui translasi atau pergeseran kawung A sejauh min A min B, dan bentuk kawung D diperoleh melalui translasi atau pergeseran kawung A sejauh min A 0. Dapat diambil kesimpulan bahwa konsep transformasi geometri yaitu translasi atau pergeseran pada batik kawung. Nah, berarti kan ini dari batik kawung itu sendiri melalui translasi atau pergeseran. Nah, dari sini maka batik kawung itu masuk juga dengan transformasi geometri. Nah, jadi batik kawung tadi sesuai yang sudah kita bahas itu polanya mengandung konsep mengenai kesebangunan, kekongruenan, dan transformasi geometri. Nah, dari sini para pelajar bisa menggunakan pola batik kawung ini sebagai media pembelajaran. Nah, seperti yang kita bahas di awal, bahwa matematika itu juga mengandung unsur kreatif. Nah, salah satu bentuk kekreatifannya itu adalah dengan perwujudan batik kawung ini sendiri. Nah, sekian, terima kasih pembahasan batik etnomatika pada batik kawung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.